Sekali lagi shalom. Kita percaya kita semuanya nih bahwa hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Sepanjang minggu kita sudah bekerja, kita berikan hidup kita buat Tuhan, dan kita mulai lagi minggu ini dengan minggu yang baru. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saya ingin kita semua untuk bangkit berdiri. Mari berikan salam kanan kirimu, katakan mari kita berikan yang terbaik.
biasa Tuhan kita, amin. Saya akan memanggil saudara kekasih saya. Baru Bapak Ibu Saudara, saya datang 2019 ya. Kak Gladys inilah yang membuka jalan, yang kasih tahu mengundang saya. Dia sudah pulang waktu COVID karena anaknya sakit. Kembali lagi, nanti dia cerita. Kita dengarkan kesaksian dari pujian. Ya, puji Tuhan, shalom semua. Thank you Lia. Baru ngomong sebentar kayaknya udah mengandung bawang ya. Iya, iya, puji Tuhan. Sebenarnya sih kalau ngomong kayak gitu bukan karena saya, tapi kita kan cuma memberikan informasi orang. Kalau orang bisa tiba di sini dan sampai sejauh ini, Lia dan keluarga juga boleh ada. Ini semua bukan karena kuat darah kita, amin. Semua hanya karena anugerah, kebaikan, kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita boleh ada sampai ini, semua penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kita. Ya, senang juga. Saya baru pertama kali hadir. Ya, puji Tuhan. Boleh ketemu dengan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, di sini ada saudara saya juga sih, masih keluarga, masih terhitung kalau di Manado bilangnya cucu bersaudara ya. Saya sama Ibu Iren. Gitu kan, ada banyak sih yang udah kenal sama Kak Fani, ada Ibu Ida. Ibu Ida paling top ya di sini ya. Saya kan nggak tahu ya Ibu Ida ya. Ya, puji Tuhan. Kesaksiannya adalah cuma satu hal, bahwa Tuhan itu selalu baik dan tetap baik. Apapun yang di hadapan kita, masalah, sakit, penyakit, berapa, ya boleh juga saya saksikan sedikit. Gak apa-apa ya, kok aku yang bersaksi aja ya. Tahun kemarin, bulan November itu sempat masuk emergency dan dokter bilang ini gejala gagal jantung. Dan sempat minta tolong Lia di hari yang kita pergi ke emergency itu, Lia yang banyak bantu kita juga untuk berbagai urusan dan bolak-balik ke dokter juga waktu itu. Lia yang sering bantu ya. Jadi waktu itu dokter bilang gejala gagal jantung dan ada apa istilah dokternya edema ya, waktu itu ya, paru, edema paru. Jadi karena jantungnya tidak bisa memompa dengan baik, akhirnya terjadi pembengkakan. Jadi bengkak semua, bengkak. Tapi puji Tuhan sampai hari ini tidak pernah sesak nafas lagi. Itulah kebaikan Tuhan. Karena waktu itu terakhir waktu kita disuruh datang ke dokter Sherry bilang, Sherry Bultong bilang harus ke kardiologi ya. Tapi waktu mau ke kardiologi malah Kongko bilang enggak, aku udah sembuh. Itu ngomongnya. Jadi ya puji Tuhan sampai hari ini Tuhan baik ya. Kita percaya bahwa di balik semua yang terjadi Tuhan tidak tinggal diam. Dan Tuhan berperkara. Itu bahasa orang dulu ya. Katanya Tuhan berperkara dalam hidup kita untuk menyatakan kemuliaannya bagi kita. Di dalam kelemahan kita, disitulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Amin. Puji Tuhan, dalam waktu dekat memang kami akan kembali ke Indo ya, karena ada satu tujuan juga yang harus kami lanjutkan di sana. Dan saya percaya sejauh ini kami boleh ada di sini bersama dengan teman-teman semua, bantu-bantu teman-teman yang lain. Saya percaya ini semua karena kita satu di dalam Tuhan. Kita keluarga kerajaan. Yang Om Noke sudah sehat, puji Tuhan luar biasa. Ya, saya rindu sekali ada satu pujian yang lama sekali lagu ini ya. Saya tahu oma-oma di sini, ibu-ibu di sini pasti tahu lagu ini. Lagu lama sekali.
lagu lama banget, pasti tahu. Judulnya Waktu Tuhan Tolong Saya. Ya, saya ingat waktu papi saya, almarhum papi, 20 tahun lalu masih ada. Setiap dia berkhotbah, dia selalu minta saya masih seumuran Nona ini disuruh nyanyi lagu ini. Jadi masih ingat lagu ini ya. Jauh dari jauh
belum sesuai dengan doa kita. Itulah yang terbaik untuk kita semua. Amin. Karena yang tahu yang terbaik hanya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi Yesus, selamanya Yesus.
mengasihi Engkau selamanya, Engkau Yesus Tuhan, dalam kehidupan kami selamanya. Kami Tuhan after your heart, mencari hatimu Tuhan, dan kami tahu selamanya kami ada dalam hatimu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk anak-anak kami Tuhan, untuk Gifta, untuk Dev, untuk Nona, untuk Shan. Lord, terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang Kau percayakan buat kami Tuhan, untuk anak-anak yang mulai dari mereka dalam kandungan ibu mereka Tuhan, Engkau sudah merajut mereka untuk mereka menjadi anak-anak yang terus selamanya mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami percaya Bapa, dari tempat ini Tuhan mereka belajar, dari tempat ini Tuhan mereka memuji memuliakan Engkau Bapa selamanya Tuhan. Dari rumah ini Tuhan ada pujian syukur dari kehidupan anak-anak kami ini Tuhan. Dan mereka akan belajar di Sunday School Tuhan, Engkau yang mengurapi mata hati mereka, pendengaran mereka Tuhan, dan terus terlebih roh mereka dan jiwa mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan dan menyerahkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terus ada urapan-Mu, terus ada kasih setia-Mu, terus ada selamanya kasih setia-Mu, dan terus kuasa darah-Mu yang kudus mengurapi menyelimuti mereka Tuhan. Dari masa kecil mereka, dari mereka mengenal Engkau dan terus belajar tentang Engkau Tuhan, selamanya mereka berjalan Tuhan di dalam kasih setia-Mu, di dalam firman-Mu, dan melangkah terus selamanya bersama Engkau Bapa, selamanya dan selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengurapi dan memberkati Gracia yang akan mengajar, membimbing, dan terus di Sunday School bersama mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kepada-Mu segala hormat, pujian, syukur kami dan kemuliaan. Haleluya. Amin. Amin. Coba dulu kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu, dan kami tahu bahwa kasih-Mu bagi kami melampaui segala keterbatasan kami, bahkan keberdosaan kami. Karena kasih-Mu kami beroleh keselamatan. Karena kasih-Mu kami boleh mengalami pengampunan penebusan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak terbatas, kasih yang tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun kami. Kalau kami boleh ada dan mengalami kasih-Mu itu karena Engkau sendiri adalah Allah yang memutuskan untuk mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang menolong kami, Roh yang tak terbatas, Roh yang mengerti sepenuh-penuhnya isi hati Bapa, sehingga kami dapat mengerti, bahkan diperlengkapi untuk membawa kabar baik Injil keselamatan tentang Yesus Kristus dan kasih-Mu ke dunia di mana Engkau utus kami. Terima kasih Tuhan, layakkan kami sekalian termasuk hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dan Yesus Kristus Tuhan, Sang Pemilik kebenaran firman kami berdoa. Amin. Amin. Halo. Tuhan, apa kabar? Baik. Luar biasa. Hari ini ya,
nggak tahu berapa minggu lagi kita masuk masa-masa pasca kematian kebangkitan Yesus. Kita rasanya perlu terus untuk diingatkan ulang akan kebaikan dan kasih Tuhan Yesus bagi kita. Nah, kalau minggu-minggu yang lalu sudah disampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipercayakan Tuhan kasih untuk kita bawa keluar kepada orang-orang di luar sana. Dan hari ini kita ingin mengingat ulang kembali apa alasan kita harus membawa kasih itu keluar. Kita harus ingat, kita harus kembali renungkan kasih Allah yang begitu besar itu. Ya, sebenarnya perayaan Natal selalu mengungkapkan cerita tentang kasih Allah, tapi pasca juga atau menjelang pasca pun kita perlu terus mengingatkan tentang kasih Allah dalam Kristus yang sudah dinyatakan 2000 tahun yang lampau dan yang sudah kita terima dan yang terus kita alami dalam hidup. Amin ya. Gitu. Karena itu pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Pak Gembala Senior memberikan kesempatan bagi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Saya beri tema untuk renungan kita. Kasih dan kuasa kasih dari Yesus Kristus. Dan bahasa Inggris saya singkat saja, the power of love, the power of love, the power of love, the power of love. Saudara yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga pun pasti pernah mengalami namanya betapa dahsyatnya kuasa dari cinta itu. Cinta yang membuat kita, orang bilang lupa segalanya. Kalau orang bilang cinta buta, sebenarnya enggak ya. Ada cinta buta? Ya, kita enggak terima istilah cinta buta. The power of love. Jadi love atau kasih dari Allah dan Kristus itu sangat dahsyat, luar biasa sekali ya. Ya, kita patut mengucapkan syukur. Nah, kita di sini adalah orang-orang sudah percaya, yang sudah menerima kasih dari Kristus itu. Amin ya. Kalau ada yang belum menerima kasih Kristus, ya hari ini terimalah dalam hatimu. Tapi kita semua yang ada di sini adalah orang-orang sudah menerima kasih dari Kristus. Karena itu kita patut syukuri. Kalau bulan lalu saya kembali sini tentang alasan ucapan syukur kita yang paling utama ialah karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi dalamnya ada kasih. Karena kasih Tuhan yang begitu besar. Jadi itu yang bulan lalu saya ingat saya sampaikan di sini, bahwa alasan ucapan syukur kita yang paling utama ucap syukur karena kasih Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita. Ya. Jadi hari ini kita juga ingat ulang mengucap syukur kepada Allah karena kasih-Nya yang sudah kita terima. Dan karena itu kita mau melihat sejenak, mengingatkan kita kembali supaya terus kita kuat dan segar dan menyala terus menjalani kehidupan sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ya. Bahwa ajaran utama dalam Kekristenan itu adalah kasih. Kita setuju ya? Tidak bisa kita pungkiri itu bahwa ajaran utama dari Kekristenan atau ajaran Yesus itu adalah mengenai kasih. Ya. Dan kalau kita memperhatikan di dalam Injil Yohanes,
bahwa mengasihi itu merupakan perintah. Perintah kan? Mengasihi itu merupakan perintah dari Tuhan Yesus kepada para muridnya dan juga kepada kita hari ini sebagai orang percaya. Kalau perintah itu apa? Order ya. Kalau perintah itu harus dilaksanakan, jangan. Itu perintah. Ya. Tapi sebelum dia perintahkan kita, dia ingatkan. Saya baca, mari kita baca dulu dari Yohanes 15. Ada beberapa ayat. Yohanes 15, saya baca dulu sebelum kita masuk kepada bahwa kasih itulah perintah. Di dalam Yohanes 15 ayat 9 dan ayat 12 dikatakan di sana, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Yesus telah mengasihi saya. Ya. Yesus telah mengasihi saya. Amin. Yang sama dengan itu ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ini potongan. Seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti Yesus telah mengasihi saya. Belum atau telah? Sudah atau telah? Ya, sudah sama dengan telah. Sudah atau belum? Sudah. Dan sedang dan akan terus berlangsung. Jadi itu dulu kita paham bahwa ketika dia berikan order atau perintah supaya kita saling mengasihi, tapi sudah didahului dengan bahwa aku telah jangan tangguh. Aku telah mengasihimu, mengasihi kita 2 kali. Maka 2 kali juga dia perintahkan, karena mengasihi itu merupakan perintah tadi saya katakan. Yohanes 15 ayat 12 kita baca perintahnya. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi dia duluan mengasihi kita, maka dia perintah kita, ingat, aku sudah mengasihi kamu. Dan kasih dia adalah kasih yang unconditional love. Dia kasih kita. Karena itu, udah, kamu harus saling mengasihi. 2 kali dia berikan pernyataan bahwa aku telah mengasihi kamu. 2 kali juga dia berikan perintah supaya kamu saling mengasihi. Yang kedua ayat 17, 1, 2, 3. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Jangan saudara berharap bahwa saudara mampu untuk mengasihi orang lain dari kasihmu sendiri. Karena kasih kita limited, sangat terbatas. Tapi ingatlah bahwa Allah sudah mengasihi dengan kasih yang unconditional love, kasih yang tak terbatas. Itulah yang memampukan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk pergi keluar untuk mengasihi satu dan lain. Kita terus berdoa supaya Tuhan kasihnya yang tak terbatas itu memenuhi kita, supaya kita dimampukan untuk melakukan perintah ini. Ini perintah ya, perintah Tuhan Yesus, supaya kamu saling mengasihi. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, mari kita coba lihat firman Tuhan. Buka dulu ayatnya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini berat. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jangan balik saudara ya. Kalau Allah adalah kasih, bukan kasih adalah Allah. Sama ya? Enggak sama kan? Saya pikir enggak sama. Karena di sini jelas Allah adalah kasih. Kasih bukan Allah. Setuju saudara? Kasih adalah Allah. Benar? Yang benar adalah Allah adalah kasih.
Jangan balik. Karena itu terus begitu. Kalau kita balik kasih adalah Allah, cari dulu ayat, coba cari. Saya cari-cari nggak ada. Nggak ada dalilnya. Dalilnya yang benar Allah adalah kasih. Kasih adalah salah. Nggak ada dalilnya. Ada dalil. Kalau ada dalilnya cari tahu, dikasih tahu. Kalau saya salah ya udah nanti saya minta maaf untuk itu. Tapi saya cari dalilnya. Nggak dibalik. Kasih adalah Allah, enggak. Yang ada tertulis Allah adalah kasih. Wah, sifat Allah. Kasih itu adalah sifat dari Allah, salah satu sifat dari Allah. Apa itu kasih sejati menurut Yesus? Jadi ingat tadi ya, bahwa Allah mendahului dalam Kristus, mendahului mengasihi. Dua kali katakan. Allah selanjutnya dalam Kristus memerintahkan kita untuk mengasihi satu sama lain. Ini berat, tapi saya percaya kalau Allah mengasihi kita, Dia mampukan kita untuk mengasihi yang lain. Apa itu kasih sejati menurut Yesus? Kasih adalah pengorbanan. Ya, sudah biasa kita dengarkan setiap saat di dalam khotbah, tapi adalah baik sekali terus kita diingatkan ulang bahwa kasih itu adalah pengorbanan. Ya, sudah nyata Yesus memberikan nyawanya di kayu salib. Ya. Bagi kita orang Kristen mungkin kadang-kadang sudah biasa sekali, tapi ketika orang lain mendengarkan kasih itu pengorbanan, Yesus yang adalah Tuhan yang jadi manusia rela mati untuk disalib, kadang-kadang mereka tidak terima, dan banyak orang yang menolak. Banyak yang mengatakan, masa iya Tuhan mati? Ketika Yesus mati kayu salib karena kasihnya, yang mati siapa? Manusianya. Karena Yesus sepenuhnya manusia, itu sepenuhnya Allah. Tapi yang mati adalah kemanusiaan. Allah tidak pernah mati. Setuju kan? Ada yang setuju bahwa Allah pernah mati? Tidak. Yesus yang adalah manusia sepenuhnya, juga Allah sepenuhnya. Ketika Dia mati di kayu salib karena kasihnya, Dia mati sebagai manusia. Karena kasihnya Dia berkorban. Pengorbanannya memberikan nyawanya di kayu salib. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini memasuki Paskah. Mari kita terus ingat, ulang supaya ketika kita diingatkan akan kasihnya, kita makin terus mencintai Tuhan. Benar nggak? Kita makin terus mencintai Tuhan. Karena Dia sudah mencintai kita, mengasihi kita. Jangan pernah berusaha mengasihi Tuhan dengan kekuatan kasihmu terbatas, limited. Akan susah, akan stres kan? Stres. Tapi ingat, ya Tuhan, Engkau telah mati bagiku, Engkau tersalib bagiku untuk menebusku. Maka itu menggairahkan kita, menyemangati kita untuk terus mencintai Dia, mengasihi Dia, apapun yang terjadi. Bahkan lebih daripada itu akan terus mendorong kita untuk bersaksi, menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Karena tujuan Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita supaya kita diselamatkan, juga untuk menjadi kesaksian bagi orang lain, supaya orang lain juga diselamatkan melalui cerita yang kita alami tentang kasih Tuhan. Benar ya? Benar. Apa yang bisa kita ceritakan kepada orang lain tentang kasih Tuhan kalau kita nggak pernah dan belum pernah mengalami kasih Tuhan? Cerita apa? Cerita kosong, bukan? Nggak ada. Nah, bahwa kasih adalah pengorbanan. Yang pertama dari apa itu kasih sejati menurut Yesus? Kasih adalah pengorbanan. Tidak ada kasih. Yang kedua itu ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu dalam Yohanes 15 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 13 tadi. Sama 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bayangkanlah ini.
Pak Denny mengasihi saya kan? Berani nggak berkorban nyawa untuk saya? Karena Pak Denny mengasihi saya. Karena saya bukan Tuhan. Pak Hendy, sahabat saya, berani nggak berkorban nyawa buat saya? Absolutely no. Absolutely no. Karena bukan Tuhan kan? Tapi Yesus yang mengatakan ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Yesus berkata dalam kalau saudara baca panjang itu Yohanes 15 itu bahwa dia mengatakan kita sebagai sahabatnya, sebagai sahabat dia berikan nyawanya untuk kita. Itu pengorbanannya. Jadi pengorbanan yang tak terhingga untuk kita mengalami penebusan adalah kasih Kristus sampai dengan titik darah yang terakhir, hidup dan mati, nyawanya. Manusia tidak bisa lakukan itu, tapi hanya seorang pribadi Yesus yang dapat melakukannya. Itu sebabnya kita bersyukur untuk itu. Ya. Itulah istilahnya apa itu kasih sejati Yesus. Yang kedua, kasih sejati menurut Yesus itu kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak bersyarat. Ya. Apa itu kasih yang tidak bersyarat? Kasih Yesus adalah kasih yang tadi saya sudah katakan di awal, yang sifatnya unconditional love. Apa itu? Kasih yang tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun. Unconditional love. Bukan karena saya gagah, bukan karena saya kuat, bukan karena saya kaya maka Allah Yesus mengasihi saya. Dan seterusnya dengan kita. Enggak ya. Enggak ada alasan sebenarnya karena sesuatu yang positif dari kita sehingga Tuhan mengasihi kita, enggak ada. Satu-satunya penyebab Tuhan mengasihi kita ialah apa? Ya dirinya sendiri. Karena dia sendiri adalah kasih adanya, sehingga dia mengasihi kita. Itu aja. Karena dia mau mengasihi kita, dia mau mengasihi kita. Siapapun kita. Siapapun kita. Orang yang paling bobrok sekali kalau yang Tuhan bilang aku mengasihi dia. Benar. Komplain, silakan komplain. Tapi Tuhan bilang aku mengasihi dia. Benar kan? Benar ya Pak? Orang yang percaya pada dia dikasih. Semua perkawan orang itu kalau Tuhan Yesus bilang aku mengasihi dia. Dikasih nggak? Dikasih nggak? Dikasih nggak? Kasih. Manusia melihat, itu gak layak. Tapi Tuhan bilang aku kasih dia. Tuhan kasih nggak? Tuhan kasih nggak? Wah ini masih ragu berarti. Berarti beda lah. Kasih kita yang kasih Allah. Kasih Allah kasih unconditional love. Kasih manusia suka, kasih yang melihat. Kalau yang tidak percaya, contohnya agama sebelah, apakah Tuhan tetap mengasihi? Kalau Tuhan bilang aku mengasihi dia walaupun dia belum pernah mengenal saya, ada jalan Tuhan untuk dia mengenal Yesus. Sehingga dia, oh ya terima kasih Tuhan, aku terima kasih. Kasihnya lebih besar dari keberdosaan kita sehingga dia tidak terhalang untuk menyatakan kasihnya kepada siapa dia mau menyatakannya. Amin ya? Sekali lagi, ini saya menemukan, saya tulis ini. Kasihnya lebih besar dari keberdosaan kita sehingga dia tidak terhalang untuk menyatakan kasihnya kepada siapa dia mau menyatakannya. Benar kan? Benar. Walaupun manusia memang mayat, tapi Tuhan bilang aku mau mengasihi dia. Buktinya bahwa Allah mau mengasihi dia, Yesus mau kan? Atau Yesus suruh orang lain menceritakan kasih Tuhan Yesus pada dia. Ya kan? Ini luar biasa kasih Tuhan. Makanya saya renungkan begini, Tuhan sebenarnya kami tidak layak. Tapi kalau hari ini kami ada di sini dan mengenal kasih-Mu dan mengalami kasih-Mu, terima kasih Tuhan. Itu adalah anugerah. Kasih kami ya Tuhan. Anugerah. Ada orang lain di sana
sudah mendengarkan nama Yesus, tapi sampai hari ini tidak mau percaya. Nggak tahu kapan waktunya buat dia. Atau mungkin tidak ada waktu lagi buat dia ya. Ada orang yang memang ditentukan untuk binasa. Kadang-kadang orang tidak setuju kalau dikatakan seperti itu. Ada orang yang ditentukan untuk binasa. Kejam sekali itu. Tuhan yang punya, Tuhan yang punya otoritas mau buat apa. Yang penting kalau hari ini saya dan saudara ada di dalam keadaan bahwa kita dikasihi Tuhan dan akhirnya kita boleh mengasihi Tuhan, syukurlah. Amin. Amin. Syukurlah. Kita bersyukur. Dan kalau kita lihat bahwa ada orang lain di sana yang belum mengalami kasih Tuhan, mari kita lihat mereka. Tuhan, mungkin ada orang yang di sana adalah orang yang kau mau pilih untuk kau selamatkan, dan engkau mau kami pakai, engkau pakai untuk menyatakan kebenaran kepada mereka. Pakai kami Tuhan. Boleh dong? Boleh dong? Boleh dong? Jangan egois dong. Saya percaya orang yang mengalami kasih Tuhan pasti tidak egois, pasti dia bilang, Tuhan, tolonglah. Mampukan saya mau melangkah, saya mau kasih tahu namamu, saya mau menceritakan kebaikanmu, bahwa engkau Allah yang mengasihi dia. Mungkin dia adalah orang pilihan Allah dan melalui saya dan saudara, nama Tuhan diberitakan dan dia disambut atau dia menyambut. Amin. Seperti kemarin, saya pergi urut lah ya. Urut terapi saya ada sedikit, sudah 3 tahun dulu sakit dengan mama Gracia. Jadi itu yang terapisnya itu orang bule, siapa namanya? Asal. Cerita-cerita saya berdoa sambil dia Tuhan, saya tidak akan melewatkan untuk menceritakan namamu, walaupun hanya sepotong kalimat bahwa saya harus beritahukan siapa nama Yesus, engkau Tuhan yang selalu mengasihi dia. Tolonglah bukakan celah supaya dalam keadaan dia menurut saya boleh bercerita, ya, cerita, termasuk dia ceritakan ya orang tua saya, ibu saya dulu Katolik, masuk. Orang tua saya dulu guru sekolah, masuk. Bapak sekarang katanya mendiri. Gereja Pentakosta atau apa itu seperti apa itu, clubbing gitu. Clubbing apa itu? Happy clubbing. Ya saya bilang, satu hal yang saya mau beritahu, boleh nggak? Apa ya? Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Dan dia, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi saya. Saya ulang lagi, Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Thank you. Terserah, yang penting saya sudah kasih tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia. Kalau mungkin besok saya akan datang, saya sudah ada kesempatan lagi buat saya. Masa saya mau bayar mahal, saya udah mau kasih tahu nama Yesus. Kadang-kadang saudara jangan sungkan memberitahu nama Yesus. Apa takutnya? Berdoa minta Tuhan tolong kasih celah Tuhan. Gak usah pikir-pikir rancang-rancang dari dulu. Enggak, Tuhan ada roh yang tak terbatas mengajari kita untuk memberitahu atau memberikan kita kesempatan untuk memberitahu nama Yesus. Tapi ingat, karena apa? Karena kita sudah mengalami kasihnya Tuhan yang menyelamatkan kita. Masa saya simpan sendiri? Saya sampaikan dengan kasih. Saya kasih tahu. Thank you apa? Yang penting saya berkata, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Coba kiri kali, katakan Tuhan Yesus mengasihi kamu. Sungguh-sungguh dari hati yang terdalam loh. Ya, bersyukurlah bahwa kita dilayakkan mengalami kasih-Nya dengan cara Dia mengampuni kita, mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Dia mati di kayu salib dan pengorbanannya di kayu salib menyelesaikan semua perkara dosa dan pelanggaran. Sudah selesai dia kerjakan keselamatan. Sudah selesai. Sekarang tugas kita adalah terus menghidupi
mengalami kasih itu dan terus membawa, mendistribusikan, bagikan. Supaya orang lain juga hidup dari kasih Tuhan. Karena cuma kita sendiri yang hidup dari kasih Tuhan mau kita membawa. Kita lihat sejarah. Nanti saudara bacalah Yesus punya cerita tentang perjumpaannya dengan perempuan Samaria di sumur itu. Nanti panjang ceritanya, tapi saya nggak baca itu. Nanti saudara baca itu salah satu contoh ya, salah satu contoh perempuan Samaria itu. Yang berapa suaminya katanya? 5 suaminya. Dan bukan suaminya malah itu. Yang kelima bukan. Yang jelas bukan suaminya. Tapi ending ceritanya gimana itu? Yesus mengarahkan dia untuk percaya kepada, di situ dikatakan Tuhan yang benar. Iya, Tuhan benar. Engkau apa itu yang menyembah, bahwa di gunung ini kalian menyembah, tapi kan tiba saatnya orang menyembah Allah roh dan kebenaran. Endingnya sebenarnya Yesus sedang menceritakan tentang siapa dirinya dan kebaikan kasih Tuhan, sehingga orang ini bertobat, ibu ini bertobat dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan, boleh sama-sama ada satu ketiga. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Garisbawahi, oleh karena Kristus telah mati. Sudah selesai? Kematiannya sudah selesai? Telah mati. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Ketika kita masih berdosa, dia telah mati. Jadi bukan ketika saudara sudah suci datang kepada Tuhan, tidak bisa. Tidak akan bisa. Kristus telah mati untuk kita. Sudah. Dia duluan mengerjakan. Ketika kita masih Kristus telah mati bagi kita. Gitu ya. Berikutnya kita melihat apa itu kasih yang saya sebut tadi, kasih yang sejati menurut Kristus. Ialah kasih yang mengampuni. Udah biasa Pak, ya nggak apa-apa. Kita ulang-ulang terus supaya terus kita disegarkan bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang mengampuni. Ada contohnya, mungkin kalau ini boleh baca ya. Mari kita buka dulu contohnya di Alkitab Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, 1, 2, 3. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah seterusnya. Dan sama-sama, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah terus. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus,
Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tahan dulu Tuhan. Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kasih yang kita lakukan. Kalau kita apa yang harus kita lakukan? Apa? Gampang. Nggak pernah gampang apa? Apa ya? Lagi apa? Bukan rumah, apa ini? Apa? Sebalik kan? Dia bilang apa? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Orang Farisi mau jebak Yesus. Kalau dia lakukan, ada dua hukum yang diperhadapkan kepada Yesus. Tapi Yesus ya, dalam kemahatauan sebagai Tuhan, dia tahu dia punya hikmat yang luar biasa terkeras. Dua hukum yang diperhadapkan kepadanya, hukum Yahudi dan hukum Romawi ketika itu. Tapi dia Yesus yang Allah yang berhikmat. Dia minta siapa yang duluan, siapa yang berdosa, yang tidak berdosa duluan lempar. Merasa gue ini berdosa. Siapa yang tidak berdosa, silakan lempar. Satu-satu. Dari yang tua sampai yang paling muda. Nah, nggak ada yang berani. Kok nggak berani? Ya Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa dia duluan lempar. Berarti ada kesadaran dalam diri manusia bahwa dia adalah orang berdosa. Maka Yesus bilang, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itu apa itu? Kasih yang mengampuni. Kasih yang mengampuni. Karena orang berdosa datang kepada Tuhan, ampuni. Sedangkan dia tidak datang kepada Tuhan pun, kalau memang Tuhan mau pilih dia, Tuhan ampuni. Dan ada cara Tuhan untuk membawa dia untuk datang kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau ulang, bersyukur bahwa hari ini kita ada dalam keadaan sebagai orang yang mengalami dan sudah mengalami kasih Tuhan, kasih Tuhan. Bersyukur. Ini harus kita syukur untuk kasih Tuhan, kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang menghantarkan saya kepada kekekalan. Dalam Efesus 4 ayat 32 mengatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah, ulang lagi, telah mengampuni kamu. Itu kasih luar biasa, kasih yang tadi yang berkatakan, kasih sejati menurut Kristus. Yang berikutnya, kasih sejati dari Kristus adalah kasih yang menghantarkan kita sampai kepada kekekalan. Kasih sejati dari Kristus adalah kasih yang menghantarkan kita sampai kepada kekekalan. Sama nanti nggak paham maksudnya? Kasih dari Kristus yang unconditional love itu adalah kasih yang sampai menghantarkan kita kepada kekekalan. Siapa yang percaya bahwa kasih Tuhan Yesus yang unconditional adalah kasih yang mampu mengantarkan saudara kepada kekekalan sampai kekekalan? Saya percaya? Percaya? Kita harus percaya. Karena kuasa yang tak terbatas dari Kristus itu. Ayatnya sudah seringkali dilakukan, tapi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Bagian kedua, kita melihat
kuasa kasih Yesus dalam kehidupan kita. Kuasa kasih Yesus dalam hidup kita, dalam kehidupan ini adalah kasih yang menyembuhkan. Dalam kehidupan ini perlu kasih. Dalam kehidupan yang sementara kita jalani ini kita perlu kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasihnya dalam hidup sementara kasih yang menyembuhkan. Kasih yang menyembuhkan. Kasih yang memulihkan. Baik, contoh-contoh saudara. Oke, kita lihat contohnya. Matius 9:35-36. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Setelahnya melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Belas kasihan. Jadi kasih Yesus adalah belas kasihannya yang menyembuhkan. Masihkah berlaku mujizat Tuhan Yesus? Masih berlaku? Masih berlaku. Dan kita minta Tuhan supaya Dia mendemonstrasikan belas kasihannya dengan mengadakan mujizat kesembuhan di tempat ini. Ya, kita minta. Atau di tempat di mana kita berada, jangan takut bahwa ada kuasa yang tak terbatas yang sudah Tuhan berikan untuk memperlengkapi kita. Kalau memang digerakkan Tuhan kita untuk berdoa dan orang itu mengalami belas kasihan Tuhan dan kasih Tuhan, dia sembuh, dia disembuhkan, mengalami mujizat, masih berlaku. Masih. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kasih yang menyembuhkan. Oh, sudah ada rumah sakit? Ya, sudah ada rumah sakit. Tapi kalau Tuhan bilang, kamu boleh doakan, nyatakan kasihku dan aku mau menyembuhkan dia melalui kita. Tuhan mau pakai kita. Benar ya? Tuhan mau pakai kita. Kasih yang menyembuhkan secara fisik, ya. Kasih yang menyembuhkan, memulihkan secara batin, iya. Banyak orang sakit batin sekarang ini, benar gak? Banyak orang sakit psikis hari ini, banyaknya. Banyak yang sakit secara jiwa, banyak gak? Mereka perlu Tuhan, Mereka perlu kasih Tuhan, perlu. Benar? Siapa yang mau diutus? Saya yang sudah mengalami kasih Tuhan. Mungkin selesai hari ini di sini, Tuhan berbicara, Rohnya berbicara kepada masing-masing kita. Ada target minggu ini, kamu target minggu ada 2 orang, contohnya. Pergi. Pastikan Tuhan itu benar kan? Itu engkau perintahkan Tuhan, saya mau pergi Tuhan. Mau pergi? Kamu sudah Tuhan bicara kepada kita, pergi nggak? Pergi. Karena kasih Tuhan dalam kehidupan itu kita perlu, orang lain perlu, kita bawa kasih itu. Orang dipulihkan, disembuhkan. Baik secara jasmani terjadi, ya mujizat, boleh. Baik secara jiwa atau spirit, secara rohani, mereka juga perlu mengalami kesembuhan. Kesembuhan jasmani, kesembuhan rohani. Tersedia atau disediakan oleh Yesus sampai hari ini. Kadang-kadang ada banyak orang berkata, ada mujizat. Masih ada mujizat? Masih. Saya masih tak percaya mujizat masih ada. Selama Yesus ada, mujizat tetap ada. Selama Yesus ada, kasihnya tetap ada. Melalui kasih dan belas kasihan yang terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Amin. Kita bawa. Mari kita berangkat setelah dilengkapi di sini. Kemana Tuhan panggil kita, di tempat di mana kita bekerja. Gak usah takut-takut. Kita bekerja baik, oke. Tapi ingat, Tuhan, Kau sudah mengasihi aku. Saya mau bagikan kasih. Katakan sepatah kata dengan kuasa dari Tuhan. Mungkin orang itu mengalami dijamah hatinya, disembuhkan. Mungkin Tuhan perintahkan untuk doakan. Tuhan mau sembuhkan. Puji Tuhan mau sembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi satu ayatnya. Jadi kasih, kuasa kasih dalam kehidupan kita memerlukan kasih supaya kasih itu boleh menyembuhkan, memulihkan. Dan yang berikutnya, bahwa kuasa kasih Yesus dalam kehidupan ini, kasih Yesus adalah kasih yang mengubahkan hidup. Mengubahkan hidupnya. Ada hubungannya dengan memulihkan tadi, mengubahkan hidup. Saudara, kalau buka YouTube
tentang apologet Kristen itu banyak sekali apologet Kristen yang bercerita tentang siapa Yesus dan masuk orang-orang Muslim juga. Jadi mereka kadang-kadang berdebat ya. Tapi ada waktu 2-3 hari lalu kalau nggak salah saya tonton itu ada apologet yang nama Elis TV. Ada satu orang Muslim yang bilang, aku mau meninggalkan agama. Kenapa kamu jangan dulu, jangan cepat-cepat buru-buru kau meninggalkan, apa alasannya? Penjelasan ini benar, ini mengubah pikirannya, mengubah hatinya. Jadi kasih yang mengubahkan hidup. Ada juga cerita yang saya lihat di YouTube dari orang bule membandingkan siapa M, siapa J. Saya tahu M ya, yang Muhammad pakai. Siapa J, Yesus. Dia buat perbandingan. Gimana Yesus? Dia nggak punya tentara kok ditakutin. Dia bukan seorang medis tapi menyembuhkan. Udah macam-macam. Yang ini setelah 10 tahun yang terjadi ini yang sifatnya pakai ngeri. Akhirnya orang itu memutuskan, kalau gitu saya tinggalkan agama saya dan mengikut Yesus. Saya percaya Roh Kudus yang menjamah hatinya sehingga dia kasih yang mengubahkan. Kasih yang mengubahkan. Saya percaya kita yang ada di sini adalah orang-orang yang diubahkan oleh karena mengalami kasih Tuhan. Dan proses terus berjalan bahwa Tuhan oleh kasih-Nya akan terus membarui kita sampai ke arah kesempurnaan. Jadi gak berhenti di sini ya. Karena itu beri tempat kepada Roh Kudus yang tak terbatas dan firman Allah supaya terus membawa kita mengalami pembaruan dan pembaruan ke arah kesempurnaan di dalam Kristus sampai nanti kita dalam kasih yang mengubahkan. Contoh, tapi nggak usah kita baca contoh. Ada contohnya Zakius, sudah baca Lukas 19 ayat 1-10. Oke, ayat yang mendukung itu. Jadi 2 Korintus 5:17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang berikutnya, kasih Yesus kita perlu dalam kehidupan ini. Kasih Yesus memberikan kemenangan. Kasih Yesus memberikan kemenangan. Ya, ada contoh misi Paulus, kita bisa baca itu bagaimana dia ketika mengalami penganiayaan menjadi rasul, jumpa dengan Yesus dan pada akhirnya dia menjadi rasul Allah, rasul Kristus. Dalam tulisannya dalam Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kasih Tuhan yang telah mengorbankan diri bagi kita, memberikan kita kemenangan. Amin ya. Jadi nggak usah menjadi orang-orang yang resah dalam hidup ini. Ingatlah bahwa kasih Tuhan, kasih yang luar biasa. Saya pasti menang saya kasih Tuhan. Kasih yang memberikan kemenangan. Amin. Oleh Dia yang telah mengasihi. Yang ketiga, yang terakhir, bagian 3. Bagaimana kita menghidupi kasih Yesus ini perlu mengasihi sesama dengan tindakan nyata. Jadi karena kita sudah terima kasih Allah, saya percaya itu memimpin kita untuk melakukan kasih, mengasihi dan tindakan yang nyata. Ya, mengasihi sesama yang tindakan nyata, memberi kepada orang yang membutuhkan. Ya, contohnya, kalau tidak salah Pak Pendeta Nongko pernah bahkan beberapa bulan lalu tentang orang Samaria yang baik hati ya. Contohnya ya, dia
Di dalam 1 Yohanes 3:18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, yang berikutnya, bagaimana kita menghidupi kasih Yesus? Mengampuni dan mendoakan musuh. Berarti mengampuni dan mendoakan musuh. Ya, contohnya banyak. Bagaimana Yesus berdoa bagi orang-orang menyalibkan Dia. Ya, kita bisa ingat di dalam perayaan Paskah itu Dia tersalib. Dia bilang, ya Tuhan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Kita juga perlu melepaskan pengampunan, ya. Mampu? Pasti mampu, karena kasih yang dari Kristus memampukan kita. Ada musuh? Ada musuh kan? Banyak. Ada musuh, saudara? Minta Tuhan tolong ya. Oh Tuhan, aku telah terima kasih-Mu. Berikanlah saya kemampuan untuk mengampuni dan mendoakan musuh. Suatu waktu di Indonesia, saya bertemu dengan seorang pemudi, melayani dia. Bincang-bincang, dia bilang, aku udah lama tidak bergereja, Bang. Saya langsung berdoa, Tuhan, ya ada masalah. Kenapa? Kita sini. Dia bilang, tiap kali kalau berdoa, doa Bapak kali, oh, ini saya tahu ini mana? Kenapa? Saya menangis dan tidak mampu melanjutkan doa itu. Doanya apa namanya? Abang pasti tahu lah. Ya. Tidak mau dia menyebutkan, saya bilang, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dia bilang, aku nangis. Saya katakan, pasti ada satu persoalan yang kamu hadapi. Dia cerita, bagaimana saya bisa mengampuni, Bang? Paman saya di depan mata saya membunuh bapak saya di depan matanya. Ayo sekarang, saya tidak mau menggurui, saya minta hikmat Tuhan, dan saya akhirnya terdiam, hening sesaat. Saya katakan dulu, kamu masih mau berdoa? Ya. Oke. Kira-kira menurut kamu kalau kamu katakan dalam doamu, Tuhan, aku benci paman saya, tulang saya. Tuhan dengar? Diam dia. Saya bilang, oke. Kamu boleh katakan dalam doamu, Tuhan Yesus, aku benci sama paman saya, dia membunuh bapak saya. Dia terbelah. Apa Tuhan dengar? Tuhan dengar. Berapa banyak kali kau bisa mengatakan itu sampai keluar itu kebencian itu? Katakan. Dia Maha mengetahui keadaan. Jadi boleh berdoa, boleh, silakan berdoa. Tuhan, aku benci paman saya karena membunuh bapak. Berapa puluh kali itu sampai kamu mengalami lepas. Tuhan mendengar nggak doa seperti itu? Tuhan Maha tahu. Dia tahu perasaan kita. Ketika kau ungkapkan doa yang salah, tapi dia tahu perasaan kita untuk kelegaan kita. Saya percaya. Akhirnya dia bilang, akan saya coba. Ya. Berat, tapi saya percaya ada Tuhan. Yang berikutnya terakhir, bahwa bagaimana kita menghidupi kasih Yesus, mengampuni dan mendoakan musuh kita. Ya, dalam Matius 5:44 dikatakan, tapi aku berkata kepada kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini sudah trennya orang Kristen itu. Ya, dan selanjutnya menjadi saksi kasih Kristus. Para murid menyaksikan kasih Tuhan, dan panggilan itu juga adalah panggilan bagi kita hari ini.
dalam Matius 28, 19, 20 kita baca dulu ya. Jadi bukan hanya para murid-murid Tuhan Yesus yang pertama yang disuruh pergi, kita juga hari ini adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan di mana kita berada. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi menerapkan atau menghidupi kasih Yesus ialah kita menjadi saksi kasih Tuhan. Tadi saya sudah ungkapkan di depan. Gak usah takut, wah saya gak ngerti, gak usah. Saksikan aja, ceritakan aja pengalaman kasih saudara dengan Tuhan, bagikan kepada orang lain. Di mana kita berada? Kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan putus. Inilah ujung dunia kita. Ujung dunia kita di mana kita berada? Amin. Carilah saksi Tuhan. Akhirnya, kasih Yesus adalah kasih yang korban, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang mengampuni, kasih yang membuahkan hidup. Kuasa kasihnya menyembuhkan, memberikan kemenangan, membawa kehidupan baru sampai kepada kekekalan, dan kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan menyatakan kasihnya kepada dunia. Ajakan Tuhan bagi kita hari ini sebagai orang percaya. Mari kita mengasihi dengan tindakannya. Amin ya. Mari kita belajar mengampuni orang yang menyakiti kita. Dan terakhir, mari kita membagikan kasih Yesus melalui perkataan dan juga perbuatan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan kami dengan kasih. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa terus. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku.
kasih untuk mengingatkan kami kembali akan kasih-Mu yang besar. Jikalau ada di antara kami yang kasihnya seperti menjauh dari Tuhan, Bapa ingatkan kami sekalian bahwa Engkau mengasihi kami, bawa kami kembali kepadamu. Penuhkan kami terus dengan kasih-Mu, kasih yang tak bertepi, sehingga kami penuh dengan sukacita surgawi menjalani kehidupan sebagai orang percaya dan dapat menyaksikan kasih-Mu kepada orang di sekitar kami, di tengah keluarga kami, di mana kami berada. Terima kasih Bapa di surga telah mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus sebagai tanda kasih-Mu kepada kami. Dan kami sudah terima kasih itu, sudah hidup di dalamnya, dan akan terus hidup di dalamnya. Dan akan kami bawa kasih itu di mana kemana kami melangkah, supaya banyak orang juga mengalami kehidupan dari kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Lingkupilah kami terus dengan kasih-Mu yang dari surga. Kasih mengalahkan segala sesuatu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami dan atas firman-Mu hari ini yang boleh kami dengar. Demi nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, pemilik firman, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memuji nama-Mu di tempat ini Bapa. Kami juga sudah boleh mendengar firman Tuhan dibawakan oleh Pastor Okto Bapa. Semoga firman itu menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan kami ke depan ini Bapa. Bapa, pada kesempatan ini kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat kasih Bapa pada kami Bapa. Kiranya persembahan ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Bapa di dunia ini Bapa, untuk pekerjaan Tuhan Yesus di tengah dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Sampel. Kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Sampel. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 5 sore di GBI
Ensemble Nobel Pan. Pada hari yang sama, ibadah juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 di Gereja Ensemble Albert Park. Ibadah raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitopul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 4 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 Persekutuan Keluarga. Mari bergabung dalam Easter Camp 2025 pada tanggal 18 sampai 21 April di Kundiwidi Road, Sylvan, Victoria. Nikmati 3 malam dan 4 hari penuh kebersamaan, sukacita, dan pertumbuhan rohani hanya dengan $220. Sudah termasuk akomodasi dan konsumsi. Pendaftaran dibuka mulai 19 Januari 2025. Jangan lewatkan pengalaman yang tak terlupakan ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk perkembangan gedung gereja. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Shalom. Seiring dengan pertumbuhan GBI Ensemble Jakarta Timur, kami berencana untuk membuka gereja Tuhan di City Plaza Glender dan membutuhkan dukungan dana untuk persiapan ibadah. Kami menghargai bantuan Anda dalam menyediakan tempat ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu berjemaat, atau jemaat lama yang belum memperbaharui data, atau yang belum pernah mendata diri, silahkan mendata diri saudara melalui QR Code berikut ini. Sekian warta gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kembali lagi saya mengingatkan untuk Easter Camp kita 3 hari 2 malam itu 4 hari 3 malam, maaf ya. 4 hari 3 malam $220. Terima kasih untuk beberapa jemaat yang sudah menabung. Bapak Ibu nanti boleh terus update untuk registrasinya. Terima kasih. Dan juga untuk 738 minggu ini hari Jumat kita akan Zoom online gabungan jam 8 malam. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah berfellowship beribadah bersama dengan kami. Kembali terima kasih juga untuk Kak Grady dan Kosan, Bapak Tambol, terima kasih. Sitopul, Bapak Sitopul, terima kasih. Bapak Jan Sitopul, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, doa syafaat dan doa berkat layani oleh Ibu Gembala kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh Tuhan mengalami kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Kasih yang memberikan diri ya Tuhan, diri-Mu untuk mati di kayu salib untuk kami semua. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu Tuhan, yang memberikan nyawa-Mu untuk kami semua Bapa. Ajar kami Tuhan untuk mempunyai kasih yang sama itu ya Bapa. Untuk saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Bahkan kasih itu ya Bapa yang akan membuat
kehidupan kami ya Tuhan menjadi sempurna di hadapan Engkau ya Bapa. Apabila kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain ya Bapa, hidup di dalam kasih, hidup di dalam peace yang Engkau berikan ya Tuhan untuk setiap dari kami ya Bapa, melalui kasih itu Bapa. Kami bersyukur untuk Pendeta Okto Simanjuntak ya Tuhan, yang telah Engkau pakai untuk mengingatkan itu untuk setiap dari kami Bapa. Engkau berkati beliau ya Bapa, lebih lagi ya Tuhan. Engkau berikan revelation of your words day by day ya Tuhan, untuk dibagikan untuk setiap dari kami ya Bapa. Dan biarlah kekuatan, kesehatan dan hikmat Tuhan beserta dengan Pak Okto ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan, Engkau berkati segenap keluarga Ibu Iren Gracia ya Bapa. Engkau pakai keluarga ini luar biasa Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, khususnya Tuhan di kota ini ya Tuhan, di Victoria, di kota Melbourne Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap yang hadir di sore hari ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan, bukan secara kebetulan Kau panggil kami Tuhan untuk bersama-sama hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tapi ini adalah panggilan surgawi Tuhan, untuk kami terus ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, untuk memperlebar altar-Mu Tuhan, mendirikan altar-Mu di tempat ini ya Bapa. Untuk kami mau dimuridkan. Kami tidak hanya sekedar Tuhan datang bergereja Bapa, tapi sungguh-sungguh Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau terus bertumbuh, bertambah Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau Bapa. Ada kualitas sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kehidupan rohani kami bukanlah kehidupan rohani yang mudah Tuhan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu, oleh keadaan kehidupan Bapa. Tapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh berakar yang penuh di dalam Engkau Bapa. Sehingga sungguh-sungguh dimanapun Engkau menempatkan kami, orang-orang bisa melihat sungguh-sungguh ada Kristus di dalam kehidupan kami. Hidup kami benar di hadapan Engkau dan di hadapan manusia Bapa. Bapa, Engkau telah pelihara kehidupan kami bersyukur Bapa. Bapa berkati semua jemaat-jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga diberkati Tuhan, anak-anak muda diberkati Tuhan, anak-anak sekolah minggu diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan, jadikan kami alat-Mu Bapa. Jadikan kami ya Tuhan untuk menyampaikan kabar baik Tuhan dimanapun Engkau menempatkan setiap dari kami. Inilah tanggung jawab kami Bapa. Kalau Engkau telah menyelamatkan kami, biarlah rancangan keselamatan ya Tuhan bekerja melalui kehidupan kami untuk orang-orang yang masih terhilang Bapa. We don't want to take it lightly Lord, all the grace that you give to each one of us oh God. But send, kirim setiap kami Tuhan. Kami mau terbuka dipakai oleh Engkau ya Bapa. Kami tidak mau menjadi jemaat yang biasa-biasa saja di tempat ini Tuhan, tapi biarlah Tuhan ada keselamatan ya Tuhan. Keselamatan itu bekerja melalui kehidupan kami. Bentuk setiap kami Bapa, bentuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan untuk tempat ini Noble Park dan sekitarnya Bapa, bahkan sampai ke Melbourne dan seluruh Victoria khususnya Bapa. Engkau berkati tanah ini ya Bapa. Engkau berkati pemerintahan ya Bapa. Engkau berkati Tuhan. Kami mau berdoa khusus untuk sekolah-sekolah ya Tuhan, primary school yang ada Bapa. Bapa, kami rindu Tuhan, anak-anak ini mengenal Tuhan di negara yang telah menjauh daripada Engkau Bapa. Kekristenan ya Tuhan sudah banyak ditolak di sekolah-sekolah Bapa. Tapi biarlah kami berdoa Tuhan, somehow anak-anak ini tetap ya Tuhan bisa datang kepada Engkau Bapa. Berkati Tuhan sekolah-sekolah yang ada ya Bapa, sekolah-sekolah pengajar-pengajar religious education ya Tuhan.
yang sudah semakin ya Tuhan mengecil ya Tuhan di negara ini Bapa. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau turunkan ya Tuhan roh kebenaran itu Bapa atas pemerintahan negara ini, atas Prime Minister kami, atas parlemen ya Bapa, atas konsel-konsel yang ada. Berkati Tuhan Australia ya Bapa. Kami tidak mau Tuhan hanya menikmati susu dan madu di negara ini, tapi biarlah kami punya hati yang punya belas kasihan. Kami punya heart yang concern ya Tuhan atas keselamatan bangsa ini ya Bapa. Kami mau menangis atas bangsa ini Tuhan. Kami mau menangis atas generasi muda bangsa ini. Tuhan belas kasihan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kau pakai lebih lagi ya Tuhan untuk setiap hari kami. Bapa, biarlah Tuhan kami mau menikmati sepanjang minggu ini ya Tuhan. Roh Kudus Engkau beserta dengan kami. Apapun ya Tuhan yang kami perbuat, biarlah Tuhan yang membuat kami berhasil karena Tuhan. Kau memberkati Tuhan semua keluarga kami ya Tuhan yang ada di Indonesia, juga Engkau memberkati mereka. Bapak tahu apa kerinduan setiap jemaat-jemaat-Mu. Bapak tahu apa pergumulan ya Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang menjawab doa. Biarlah Tuhan kami tetap bersuka cita di dalam pengharapan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap percaya di dalam pergumulan kami Engkau akan buka jalan. Dan kami tetap terus berharap ya Tuhan, bertekun di dalam doa kepada Engkau, karena kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar doa-doa anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa buat sore hari ini. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani hari ini ya Bapa. Engkau berkati kehidupan mereka, Engkau pelihara kehidupan mereka, Engkau pelihara keluarga mereka ya Bapa. Dan semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang tidak hadir ya Bapa, apapun pergumulan mereka, apapun yang mereka alami, yang menghalangi mereka untuk datang ke tempat ini Tuhan, Engkau tahu. Kami rindu Tuhan, Engkau menjamah hati mereka satu persatu ya Bapa, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan mereka dapat kembali beribadah bersama-sama Tuhan di tempat ini ya Bapa, dan mempermuliakan nama Bapa. Terima kasih Bapa buat sore malam hari ini ya Tuhan. Kami sampai di sini bertemu di tempat ini Tuhan, tapi kami percaya Allah Roh Kudus ada beserta dengan kami dan memimpin langkah-langkah kami, sehingga sungguh-sungguh kami dapat menjadi anak terang ya Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun Kau menempatkan kami sepanjang minggu ini. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih yang daripada Allah Bapa menyertai engkau dan memberkati engkau, dan kebenaran yang daripada Tuhan Yesus yang akan memimpin langkah-langkahmu untuk engkau dapat menjadi kasih dimanapun Tuhan menempatkan engkau, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang akan memampukan engkau untuk terus dapat menjadi dampak, dapat berbuah yang manis, berbuah yang dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar. Mulai dari hari ini sampai selamanya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita yang menerima berkat daripada Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat hari Minggu saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah melayani.
Bapak Ibu, kita mau himbau ya untuk Easter Camp ya. We know memang agak sedikit ya punya harga yang harus dibayar. Kita kalau mau mengenal Tuhan lebih lagi, memang harus ada harga yang harus kita mau bayar. Jadi saya mengimbau semuanya untuk bisa ya sama-sama bergabung di Easter Camp ini. Kalau memang ada kesulitan biaya, tolong bicarakan ke saya. Tapi saya menghimbau kalau bisa semuanya bergabung ya, semuanya ikut ya, biar kita satu kali aja dalam setahun kita mau refresh, mau ada refresh ya, mau ada bersama-sama berfellowship bersama Tuhan. Seperti Pak Denny sudah menabung berapa lama Pak? Nah, sudah 2 bulan nih, Pak Denny sudah 2 bulan karena kita dari gereja itu kita tanggal 19 Januari karena kami tahu tidak mudah buat semuanya, tapi kita sudah sebaik-baiknya udah menghimbau untuk mulai menabung dari 19 Januari. Jadi kalau bisa ya kita sama-sama karena kita sudah ada berapa orang Ibu Fani? 30 orang ya, puji Tuhan. Tapi kita perlu 60 orang. Jadi kita himbau semuanya. Saya tahu tidak ini ya, tidak gampang, tapi saya percaya Tuhan sudah memberkati kita semua. Uang 220 ya, kalau bisa kita lihat, tidak lihat besarnya tapi kita lihat berkatnya ya, kalau Tuhan bisa sediakan. Amin. Amin.